meyakinkan pemilih. Iya, itu kan hanya narasi saja gitu ya. Dan kemudian kalau meminta aklamasi itu kan merendahkan intelijensia rakyat Indonesia tuh. Karena seolah-olah rakyat Indonesia tuh nggak punya daya kritis gitu. Itu menurut saya Bang Fahri harus meralat itu ya. Karena itu penghinaan terhadap suara rakyat. Terus kemudian yang kedua, saya memang tidak menemukan alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan satu putaran. Dengan MK misalnya, kemudian diangkat sebagai alumni terburuk misalnya, kemudian ada UNS juga mengatakan ada poster baru juga tuh di Solo. Jadi memang saya sulit sekali menemukan alasan untuk tidak memaksakan itu. Tapi ini kan yang dihadapi rakyat Indonesia yang memiliki daya kritis dan daya intelijensia kuat. Kenapa saya katakan tadi sulit sekali memaksakan? Ini kan bagaimana kemudian mengorkestrasi agar satu putaran. Yang pertama, masyarakat harus dibuat percaya dulu bahwa ini satu putaran. Caranya gimana ya? Tadi Bang Eriko secara apa namanya samar-samar ya. Ini bisa jadi lewat hasil-hasil survei gitu ya. Terus kemudian jangan dilupakan ada bansos juga yang akan digelontorkan nanti di Januari. Tidak pas gitu, tidak tepat. Enggak, itu samar-samar, nanti biarkan Bang Eriko yang enggak, ini gimana Mas Hensa tadi? Nah, kalau di kedai maksudnya survei itu disuguhkan ke publik untuk meyakinkan pemilih bahwa Pilpres berlangsung satu putaran. Tadi samar-samar Bang Eriko mengatakan begitu. Kalau di hasil surveinya kedai kopi masih 38. Masih 38%. Jadi maksudnya jauh banget tuh masih. Nah, kemudian juga selain itu kan tadi ada BLT saya sebutkan. Nah, terus kemudian arah ke sana itu besar sekali bahwa memang diusahakan dengan sangat ini harus satu putaran. Ada aroma itu ya? Ada aroma itu, karena memang kalau sampai 2 putaran, kekalahannya akan lebih besar kemungkinannya dibandingkan menang satu putaran saat ini. Kekalahan siapa nih? Kekalahan 02 yang tadinya pengen satu putaran itu. Karena ini kan tidak ada lagi suara yang bisa diambil. Suaranya kubu Mas Faisal Reza ini akan naik terus. Sementara kubunya Bang Eriko memang suara tradisionalnya ada di situ. Jadi memang agak sulit untuk naik. Nah, kalau kita lihat, kalau misalnya kalah ya, ini kalau misalnya terjadi kekalahan, ini kubu 02 ini kocar-kacir duluan. Karena bersatunya mereka ini kan gara-gara kekuasaan. Ingin berkuasa kalau bisa selamanya gitu ya. Kekuasaan atau tekanan? Kekuasaan, kita bicaranya kekuasaan aja. Kalau sandraan itu nanti dibahas di jadi ada sandraan ya. Tapi ini kalau kalah ini kocar-kacir duluan. Sementara Bang Eriko misalnya di kalau kalah itu ada ideologi yang menyatukan. Jadi mereka nggak akan kocar-kacir. Bang Faisal Reza juga begitu. Amin ini yang menyatukan perubahan. Nah ini menurut saya yang menarik. Kadang-kadang masyarakat juga salah juga. Ini bukan Anies yang menciptakan perubahan. Jadi masyarakat itu sudah memunculkan gerakan perubahan duluan, gitu ya. Kemudian ada Anies Baswedan yang dipilih oleh mereka sebagai pimpinan. Kusutnya adalah pada saat 2 lokomotif perubahan ini terpecah, PKST di Anies Baswedan, Demokratnya pindah ke nomor 2. Jadi memang agak membingungkan dan itu memang membuat stuck. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Nana tadi, kalau menurut saya memang sangat sulit satu putaran, walaupun saya ulang lagi, saya gagal sampai hari ini menemukan alasan bagi 02 dan Pak Jokowi untuk tidak memaksakan satu putaran. Karena hanya itu caranya Pak Jokowi bisa melanjutkan program-program dia. Jangan lupa bahwa suara milenial dan Gen Z itu 50%. 52% dari data kami. 52%. Ini adalah suara yang diperebutkan. Dan kalau kita lihat afirmasi anak muda itu hanya ada pada sosok saudara Gibran. Nah, saya jawab ya. Jadi maksud saya tadi seolah-olah ini sudah terkunci semua, tidak. Saya kira justru yang paling besar nih di kalangan muda. Dan kemarin performance-nya saya kira Gibran itu touch the right button, ya. Semua persoalan-persoalan yang terkait ekonomi, climate change dan sebagainya itu ada di situ. Nah, Nah ini saya jawab dulu. Jadi nggak melulu anak muda kemudian melihat Gibran adalah anak muda. Gibran anak presiden iya, tapi bukan anak muda. Apa buktinya? Ada 2. Misalnya istilah Nepo Baby itu jauh muncul sebelum ada liputan koran internasional. Kemudian yang kedua, perlawanan dari anak muda ini adalah tagar kami muak yang dimunculkan oleh anak-anak yang merasa dirinya bahwa tidak memiliki privilege yang sama dengan Mas Gibran. Itu terkonversi nggak di suara?
terbukti kan akhirnya kan sekarang tertahan. Tidak bisa nembus 50%, bahkan kan kalau Belum. satu putaran itu ya ada 2 kan, 50% plus 1 dan harus menang minimal di 20 provinsi. Nah ini akan sangat berat. Sangat berat ya, walaupun memang ini pemaksaannya. Jadi saya sih melihatnya tinggal kubu Amin dan kubu Gama gimana caranya menahan supaya tidak satu putaran. Saya mau ke paslon 1 dulu, Bang Faisal. Anda merasakan juga nggak aura ataupun kondisi di mana memang ada situasi memaksakan untuk pilpres ini berlangsung satu putaran? Oh, kalau itu sudah bukan rahasia ya, bahwa keinginan untuk satu putaran itu sudah kita dengar. Bukan ya kita dengar, kita saksikan juga apa yang dilakukan. Coba lihat bagaimana misalnya hampir semua kota dipenuhi dengan billboard atau gambar 02. Itu menunjukkan 01, 03 memang sumber dayanya jauh. Nah, ada banyak alasan untuk itu. Dan saya kira semua timnas baik yang di kami maupun TPN ya, kalau di 03 memang kesulitan untuk bisa mendapatkan sumber daya yang bisa menghadapi. Maksudnya kesulitan mendapatkan logistik, kemudian dukungan dari beberapa sumber kekuatan yang bisa membantu. Sementara di grassroots ya itu kita keliling, kita menemui banyak kelompok, terasa bahwa ketidakpuasan itu banyak muncul di mana-mana. Masalahnya ada cara yang bisa dilakukan oleh hari ini Pak Jokowi maupun pemerintah yang berkuasa untuk bisa menjawab apa yang menjadi keresahan-keresahan itu. Katakanlah misalnya dengan bansos ya. Bansos memang kita melihat 2024 ini ekonomi jelas tidak lebih baik, bahkan mungkin kondisinya sedikit lebih berat ketimbang 2023, apalagi di awal tahun. Nah, dengan alasan misalnya El Nino, kemudian diberikan bantuan bansos. Salah nggak itu? Ya, Bagus benar. kan bansos bagus. Benar, bagus gitu ya. Memang itu dilihat dari dua sisi, Bang tetapi Fadli. itu pemerintah. Iya. Jangan dijadikan alat kampanye. Iya, saya kira sebentar. Yang kedua, sebentar. kedua ada yang menarik. Bansos itu ya urusannya Kementerian Sosial, namanya sosial. Tapi ternyata ditarik ke BNPB. Nah, kenapa ditarik ke BNPB? Memang ada masalah dengan Kementerian Sosial gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Bagaimana mengaitkan antara bansos dengan alat kampanye tadi? Ya, itu orang nggak perlu pintar untuk bisa menjawab pertanyaan itu ya. Tapi sebelum ke Saudara Eriko, saya ingin mengklarifikasi ya bahwa seolah ini yang bertanding ini adalah kekuasaan, tidak. Ini adalah Prabowo Gibran dalam hal ini. Saya sebagai caleg juga mempromosikan ya baik itu untuk pilpres maupun pileg dan sebagainya. Jadi saya kira tidak bisa seolah-olah dinafikan bahwa itu kekuasaan, kan semuanya berkuasa. Ini ada menterinya Caimin, ada berapa menterinya di dalam kabinet. Kemudian PDIP masih ada menterinya, tidak ada yang oposisi dalam hal ini. Jadi kan semuanya berada di dalam. ini pembantunya presiden, anaknya presiden lagi maju. Tapi kan ini, mereka Bang yang Fadli. melakukan operasional. Ya. Lain misalnya kalau misalnya di PDIP mereka keluar dari kabinet, lain atau itu baru. Ini semuanya ada di dalam Nggak kekuasaan. mungkin nggak sih kalau Pak Bukan, Jokowi maksud nggak saya, dukung anaknya? yang ingin saya garis bawahi, mereka semua, kita semua ini 1, 2, 3 ini ada di dalam koalisi kekuasaan, koalisi Indonesia Maju. Mbak Rifana. Gitu. Oke, silakan. Ya, saya nih ya gilirannya karena udah berulang-ulang yang lain. Jangan terus dipotong loh Mbak Rifana. Ini hasil data ya. Dan menurut kami yang paling presis itu Litbang Kompas karena dibiayain oleh dirinya sendiri. Itu pun belum tentu benar. Karena ada juga yang selisih itu berdasarkan track record. Nah, dari hasil Litbang Kompas itu jelas bahwa 28,7% belum menentukan pilihan dan masih ragu. Nah, yang 71,3% ini masih 44% masih swing voter. Nah, itu di total 56%. Berarti yang baru memutuskan itu 44%. Nah, tadi menjawab
Saudara Fadli tadi menyampaikan generasi muda. Dari mana generasi muda memilih yang orang tua? Logika sederhana aja, ini kan pilih calon presiden, bukan calon wakil presiden. Itu satu. Kedua, generasi muda itu, generasi Z itu hanya 3 prioritasnya. Ini bukan karena Ganjar nomor 3 ya. Tapi memang pertama, korupsi. Loh, itu sudah jelas, itu program utamanya Mas Ganjar, memberikan kewenangan kepada Profesor Mahfud. Yang kedua, energi baru dan keberlanjutan. Yang ketiga apa? Mengenai usaha, UMKM dan digitalisasi. Itu sudah dijawab oleh Mas Ganjar. Jadi bukan, nah beginilah, logika sederhana. Kalau terjadi proses pergantian kepemimpinan terhadap harus yang lebih muda, apakah ia jadi yang lebih tua? Itu kan tidak logis. Nah kalau calon wakil presiden, sekarang saya tanya, siapa yang sudah menyatakan bahwa calon wakil presiden punya kewenangan? Baru Mas Ganjar loh. Akan memberikan kewenangan kepada Profesor Mahfud untuk menangani bidang hukum dan SDM. Yang lain mana? Apakah sudah ada pasti seperti itu? Tidak ada, karena di dalam undang-undang jelas bahwa presidenlah yang berkuasa, bukan wakil presiden. Itu jelas. Oke, kita kembali lagi bahwa Pilpres ini akan berlangsung satu putaran klaimnya. Jadi kalau di dalam satu putaran, begini Mbak Rifana. Kan tadi saya sudah sampaikan, ini bukan menduga-duga. Nanti lihat prediksi saya, nanti undang lagi ya Mbak Rifana kita di sini ya. Minggu pertama dan minggu akan rilis nanti paling nggak mendekati 50 atau 50% lebih dikit. Nanti Februari, lihatlah lembaga survei yang sudah itu saja dan beberapa lembaga survei nanti namanya lah berubah sedikit-sedikit. Itu nanti akan merilis sudah mendekati 60%. Ini kayaknya pengalaman pribadi. Begini, ini dengan saya harus lihat ya hasil pada waktu periode lalu. Coba Bung Fadlizon, apakah selisih kita jauh? Kan dulu kan Pak Jokowi masuk periode kedua. Apakah selisihnya jauh? Tidak. Itu kenyataan yang ada. Tapi saya ingin tanya ya, Bang Eriko, saya ingin konfirmasi soal penggembosan suara. Jadi sekarang yang kami dengar bahwa survei Timnas Amin sudah crossing ke paslon nomor 3 dan ada penggembosan suara di kandang banteng seperti Jateng dan juga Jawa Timur. Itu betul nggak? Itu kan wajar-wajar saja. Karena kenapa? Kalau kita menang di Jawa Tengah, menang di Jawa Timur, dan di Jawa Barat kami sedang bekerja keras. Sekarang door to door, boleh cek. Seluruh caleg berarti kita itu door to door. Berarti memang ada upaya penggembosan suara? Ya pastilah. Karena kenapa? Pertarungan sesungguhnya memang di daerah ini. Berarti mesin Partai PD Perjuangan nggak jalan dong sampai bisa digembosin. Kan tadi saya sampaikan, kandang banteng. Itu harapan mereka. Tapi kenyataannya kan tidak. Karena kami sekarang door to door. Keliling, saya saja sudah keliling 20.000 rumah. Lah apalagi yang lain yang di seluruh Indonesia nih. Ini tinggal. Nggak, bahwa perampasan suara, saya menggunakan kata perampasan lah ya. Ini terlalu keras ya kayaknya perampasan itu. Penggembosan suara itu memang diakui ya terjadi di kandang banteng seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Upaya untuk merebut suara itu sangat wajar Mbak Rifana. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Hanya jangan mengkondisikan seolah-olah dari hasil yang survei ini sudah seolah-olah sudah tinggal satu putaran. Ini kan, ini tadi bro, sama siapa tadi yang menyampaikan, janganlah kita mengakali rakyat. Rakyat ini udah cerdas, udah enggak bisa dibegitu-begitukan. Kenapa tadi ada 56% belum memutuskan? Karena rakyatnya masih menunggu. Ya lihat nanti, kami akan memutuskan yang berbeda dari yang difikirkan ataupun yang direncanakan itu. Tadi soal bansos. Ya, itu bansos itu tidak hanya diputuskan oleh pemerintah. Ini jangan salah loh. Bahwa diputuskan oleh DPR juga. DPR itu ketua Bang Rey dari PDI Perjuangan. Jadi jangan dikatakan ini. Kalau bansos dikatakan bahwa itu dari pemerintah, itu keputusan bersama dan harus disetujui oleh Tapi legislatif. bahwa sekarang bansos teridentifikasi sebagai sebagai alat untuk approval ratingnya Pak Jokowi? Itulah yang kami inginkan sama rakyat, bahwa mereka menerima bansos itu bukan karena seseorang, tetapi karena keputusan bersama untuk membantu kehidupan rakyat yang semakin berat di tahun depan. Oke, saya tunjukkan ya hasil survei dari Poltreking, lembaga Poltreking ini ada data sebaran pemilih karena kepuasan bantuannya Pak Jokowi. Kita lihat. Ya. Ini pilihan presiden menurut kepuasan terhadap Pak Jokowi. Ya, ini yang puas terhadap Pak Jokowi itu 77,6%. Ini mengalir ke Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 17,5%, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 47,4%, Ganjar Mahfud di 30,7%. Tidak tahu atau tidak jawab 4,4%. Artinya kepuasannya Pak Jokowi itu disokong karena pemberian bansos atau bantuan sosial yang mayoritas distribusi suaranya itu mengacu ataupun mengalir ke pasangan nomor 2. Mbak Rifana. Nggak kan semua tadi. Mbak Rifana, sekarang saya tanya. 40, 30, pemerintahan Pak Jokowi itu apakah pilihannya partainya apa? Fadlizon. Pilihannya partainya PDI Perjuangan. Dan dulu kita sama-sama enggak? Iya dong. Nah, itu harus diingat. Nah sekarang rakyat betul menghargai apa yang disampaikan Pak Jokowi. Kita belum pernah sama Fadlizon aja. Belum pernah.
Kan begitu. Soalnya kita ditinggalin kan. Pindah ke lain hati. Memang kayaknya itu takdir itu. Takdir. Jadi saya itu sejak 98, sebelum 98 sudah melawan Pak Prabowo. 3 kali saya menang. Jadi sekarang nggak bersama ya? 99 saya 3 kali menang ya, Rada ya, Pak betul. Prabowo akhirnya diberhentikan. Iya, iya. Yang kedua di Pilpres Iya. dan ketiga di Pilpres. Nah yang keempat mau gabung ini ternyata lain, takdir menentukan gitu. Oke. Bahwa harus melawan lagi. Ya itu menurut Bang Enggak, ini Faisal. karena Faisal Tapi saya Reza ingin tanya 98, kan Tapi saya ingin begitu. tanya konfirmasi survei internal dari Timnas AMI betul nggak udah crossing? Sudah. Oke, betul ya. Oke. Sudah, Itu berarti dapat sebaran suara dari mana paling banyak? Ya, dari pokok- limpahannya Pak Prabowo atau dari tempatnya Mas Ganjar? Dari tempat Pak Prabowo tentu. Oke. Kalau ini susah dicari. Ya, jadi ada susah kebocoran, diambil. ada bocoran, ada limpahan suara atau bocornya suara Ya, dari Pak tapi Prabowo yang mengalir ke saya AMI. nggak tahu ya, itu kan semua angka-angka. Ya. Tapi bagaimana ada crossing seperti itu artinya dari 02 ke 01, sementara 01-nya naik terus, gitu ya. Jadi menurut saya, Karena kita ngambil lihatlah, dari 03. kita lihat ini kontestasi ini kan masih panjang. Ya. Panjang tapi dekat tapi panjang. Tapi tadi katanya Bang Fadli bilangnya 1 putaran, udah tinggal sebentar lagi berarti. Iya, maksudnya 1 putaran itu Oke. selesai nanti di tanggal 14 Februari, gitu loh. Jadi itu menurut saya. Jadi Ya. saya yakin rakyat kita itu, apalagi nanti masih ada 3 debat lagi ya. Dalam 2 perdebatan ini aja kan ada ya 1-2% itu kan berapa juta orang. Oke, lumayan Ya kan? lah membantu. Jadi menurut saya akan semakin bertambah, apalagi tadi ada kecenderungan bandwagon dan sebagainya, dan menurut saya karena posisi Pak Prabowo ini di tengah, tidak di kiri, tidak di kanan, Oke, baik. jadi bisa menampung dua-duanya. gitu. Baik. Itu klaimnya Pak Fadli. Saya mau ke Mas Jayadi langsung. Berdasarkan statistik, klaim 1 putaran itu bisa terjadi atau ini hanya narasi politik untuk bandwagon effect, meyakinkan pemilih udah pilpresnya 1 putaran aja, berpihak pada yang menang aja. Memang seperti itu, Mas? Masih mungkin tapi tidak mudah ya. Oke. Tidak mudah. Kalau mau mengandalkan bandwagon effect, sumbernya itu adalah dari undecided. Sumbernya itu. Oke. Meskipun yang sudah decided mengatakan mereka masih ragu-ragu, biasanya itu mereka milih yang sudah dia pilih biasanya ya. Nah, maka andalan kita adalah yang undecided. Di data LSI itu undecided kalau dibesarkan antara 5 sampai 10%. Jadi dari situ sebetulnya ya? Iya. Nah, undecided itu biasanya adalah menengah perkotaan terdidik. Nah, orang menengah perkotaan terdidik jarang tuh kena bandwagon. Biasanya malah underdog effect. Oke. Biasanya. Kena underdog effect? Underdog effect. Oke. Jadi selain bandwagon effect ada underdog. Underdog effect itu Underdog yang... itu artinya dia lebih cenderung bersimpati pada yang dianggap kalah. Oke, baik. Nah, jadi itu Itu tantangannya. untuk kelas menengah ya? Ya, itu berpendidikan. kalau benar asumsi saya itu, Oke. maka tidak mudah Bang Fadli untuk dapat tambahan dari mereka. Dalam waktu perlu 1 bulan perjuangan. ini ya? Iya, betul. Oke. Dan itu kalau berhasil berarti kan malah top kan? Jadi Anda masih meyakini bahwa Pilpres akan berlangsung 2 putaran? Data sementara mengatakan begitu. Jadi ada 3 sumbernya untuk bisa berlangsung 1 putaran itu dengan mudah ya. Ya. Satu, approval rating Pak Jokowi tidak turun. Oke. Satu. Yang kedua, Pak Prabowo dan Gibran berhasil mengambil lebih banyak Undecided? basis Oke. pemilih PDIP. Oke. Ya, dan kalau sekarang ya biasanya kan pemilih Berarti PDIP mengerus itu suaranya Ganjar Mahfud? iya betul, Oke. betul. Itu bisa sampai 5% Iya, digerus ya. Yang iya. ketiga adalah yang tadi, yang undecided-nya Undecided voters. pindah semua ke Pak Pak Prabowo, Prabowo. Nah, kalau itu terjadi maka bisa. Tapi tantangannya itu tadi, undecided biasanya cenderung orang-orang yang Baik. terdidik perkotaan sebagainya susah mengambil keputusan. Kalau 2 putaran yang masuk siapa kira-kira menurut Mas Jayadi? Dilihat Masih dari belum angkanya. jelas antara dua. Kalau Mas Burhan kemarin dari indikator sudah melihat bahwa yang akan masuk putaran kedua Prabowo Gibran, untuk lawannya masih Iya. semu gitu, Iya, masih sama. belum kelihatan. Kalau lihat dari angka-angka itu selisih antara 1 dan 3 itu kan masih dalam margin of error. Oke. Kita belum tahu siapa yang nomor 2 sebetulnya. Oke, jadi yang berjibaku untuk bisa lolos putaran 2 Iya. adalah 1 dan 3 ya, untuk nanti bertarung dengan paslon nomor urut 2. Nanti kita akan tanya bagaimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa sekaligus bagaimana sikap dari para kubu ini kalau putaran kedua nanti ada yang tidak lolos, siapa yang akan bergabung ke siapa begitu.